Semua ada di sini, semua ada di dekatku, semua jawaban yang selama ini ku cari. Semua ada di sini, semua ada. Halo, semangat pagi teman-teman, semua sahabat DRLG, semua sahabat Pionir Network dari Sabang sampai Merauke, juga semua teman-teman yang ada di Malaysia, ya, di Brunei, negara-negara sekitar. Ya, saya juga berdoa teman-teman yang ada di Thailand, ya, di Kamboja, semoga perang segera usai, guys, ya. Ya, saya tahu di sana juga ada pionir, ya. Bahkan orang Indonesia juga ada banyak, ada ribuan di Thailand, ya. Semoga terjadi perdamaian, ya, gencatan senjata sehingga semua kembali tenang, tinggal di rumah masing-masing dengan tenang, kembali beraktivitas seperti sedia kala, ya, dan kembali bahagia, guys, ya. Kita berdoa untuk Thailand dan Kamboja, negara dekat kita, ya, negara tetangga kita tuh. Semoga kembali damai sejahtera. Oke, guys. Ini teman-teman, video kali ini teman-teman, kan selama ini kita sudah tahu namanya KYC, ya, Know Your Customer, sudah kita lakukan, ya. Ini dalam dunia per-Pi network kita, ya, per-Pi networkan kita, ya. Ada KYC, lalu ada KYB, Know Your Business untuk perusahaan-perusahaan. Sekarang ada lagi Know Your Government, ya, QYG, ya, Know Your Government. Kenali perusahaan pemerintahanmu, kenali pemerintah, ya. Karena tahu sendiri, ya, dengar-dengar isunya memang setiap negara itu jatahnya itu berapa juta Pi, guys. Wow, ya namanya juga negara, ya. Dia kan tempat kita semua pionir tinggal, ya, di sebuah negara. Otomatis negara itu punya jatah Pi itu jauh lebih besar daripada kita, ya. Bahkan jutaan Pi. Ini nanti saya tunjukin, ada video, ada apa namanya, screenshotnya. Itu 2 juta Pi masuk ke alamat dompet tertentu, yaitu disinyalir itu adalah negara, ya, sebuah negara, ya, guys. Sebuah negara yang otomatis kebutuhan untuk kesejahteraan negara tersebut lebih besar, ya, untuk bayar hutang, ya, untuk bayar macam-macam, ya. Sebuah negara dia memiliki jutaan Pi, teman-teman, ya. Dan nampaknya sama semua negara, ya. 2 juta Pi karena ada bukti, ya. Ini teman-teman, ya, ini lihat, ya, sini, ya. Nah, itu disinyalir adalah wallet sebuah negara, guys, ya. QYG, Know Your Government. Nah, jadi kalau kita bicara Web3, guys, itu bicara transparansi, ya. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi, ya. Ya, nggak ada lagi namanya money laundering, nggak ada lagi orang teroris, ya, uang untuk aksi teroris, nggak ada lagi manipulasi data, ya. Semua transparansi, semua yang terjadi transaksi itu akan muncul di blockchain, akan muncul di data yang ada di blockchain, dan juga transparansi di Web3 kita, guys. Jadi ini sangat luar biasa, ya. Desentralisasi ini sangat luar biasa, tidak ada lagi manipulasi data, tidak ada lagi yang berani-berani bohong-bohong, ya. Semua akan kebaca, guys, ya. Keren, ya. Ini keren sekali, guys. Jadi kalau kita bicara dunia keuangan terdesentralisasi atau DeFi, ya, perusahaannya DeFi, gitu, ya. Itu juga blockchain otomatis, ya. Itu juga yang terus berkembang, ya. Itu kita bicara tentang transparansi, guys, ya, guys, ya. Jadi keren sekali, ya. Tidak ada lagi tipu muslihat. Ya, ini keren sekali, semua akan terbaca, ya. Seperti teman-teman lihat di video sebelumnya, ya, saya memunculkan ada video Bapak Gibran, wakil presiden kita, yang bercerita tentang blockchain, ya. Undang-undang juga sudah ada, Undang-Undang nomor 28, ya, tahun 2025, ya, baru-baru aja, guys, bahwa Indonesia menyatakan tidak mau ketinggalan. Dia ikut, guys, ya, dalam perkembangan blockchain, dalam perkembangan Web3, otomatis tidak mau ketinggalan, ya, harus ikut, guys. Karena kalau nggak ikut,
dia akan ini guys musnah ya, akan musnah, akan tertinggal guys, menjadi negara tertinggal ya. Jadi di dunia saya ulangi ya, di dunia keuangan yang terdesentralisasi atau DeFi ya, dan blockchain yang terus berkembang itu teman-teman, verifikasi identitas ini bukan lagi pilihan, tapi ini menjadi sebuah kewajiban yang menunjukkan kita tuh sebagai pondasi kepercayaan guys ya, kepercayaan, legalitas, lalu skalabilitas global, dan juga model KYC, KYB, KYG ini muncul ini sebagai infrastruktur guys, infrastruktur dari inti masyarakat Web3 yang berkelanjutan. Jadi ini kalau kita bilang eh, kita ada dalam dunia Web3 ya, ini sebagai infrastruktur yang pondasinya adalah unsur kepercayaan guys ya. Jadi kita nggak bisa menghindari itu ya. Jadi keren sekali ya ke depannya ini. Nah, pertama kita bahas KYC, know your customer ya guys. Teman-teman sudah dapat KYC semua ya, sudah lolos KYC. Semoga sudah banyak yang lolos ya, sehingga selanjutnya migrasi, selanjutnya AB, available balance, saldo masuk ke saldo tersedia ya. Jadi kenali pelanggan Anda, know your customer. Ya, langkah pertama dan paling mendasar tuh KYC guys. Jadi untuk memverifikasi identitas pengguna individu atau pionir personal ya, per pribadi. Tujuannya satu, untuk memerangi pencucian uang atau AML, anti money laundry, mencegah pendanaan teroris, CFT ya guys, memastikan keselamatan pengguna, lalu ada lagi membangun akuntabilitas hukum ya, kepercayaan hukum ya guys ya. Lalu prosesnya bagaimana? Pengguna menyerahkan dokumen ya, identitas ya, kemarin kita KTP, bisa juga SIM, paspor ya guys. Apa namanya itu, verifikasi wajah ya guys ya, juga autentikasi biometrik, semua itu menjadi bagian dari KYC ya. Dan kalau kita sudah lulus KYC, apalagi tadi sudah masuk anti money laundry, identitas kita dikenali di berbagai negara sebagai orang yang aman guys, tidak perlu dicurigai, tidak perlu ditakuti ya. Jadi kita bisa kemana-mana ya, seperti video saya sebelumnya guys, kita bisa keliling dunia dengan aman ya, kalau kita sebagai pionir yang terverifikasi. Nah, keren kan guys, tepuk tangan buat kita semua. Kenapa gitu? Kita menjadi personal yang aman ya, karena hasil dari setiap akun kita menjadi identitas yang nyata yang dapat dilacak teman-teman ya. Kita nggak mungkin terhindarkan di belahan dunia manapun. Makanya itu kalau kita sudah KYC, kita menjadi orang yang transparan, orang yang apa adanya gitu ya, orang yang real, orang yang aman, yang sudah lulus dari segala sesuatu yang mencurigakan ya, yang mendasari ruang virtual pada kepercayaan dunia nyata guys ya. Jadi dunia ini pengen tahu kita ini aman apa enggak ya, kita ini orang yang berbahaya apa tidak kan gitu. Kalau kita sudah lulus ini kita aman. Ngeri ya, lewat Pi Network kita menjadi aman ya. Nah, dalam ekosistem seperti Pi Network ini teman-teman, KYC ini membentuk landasan legitimasi ya, sebelum pengguna dapat mengakses ekonomi digital. Jadi landasan yang kuat bagi kita semua KYC. Makanya KYC itu wajib sekali guys ya. Ya, jangan juga banyak juga, saya juga bingung, banyak juga orang yang menulis namanya itu nggak sesuai dengan KTP, jadi masalah waktu KYC. Ternyata dia waktu di awal-awal bergabung kita kira iseng-iseng ya, ternyata beneran. Ketika dia tahu ini beneran serius, proyek serius, lalu dia kalang kabut bingung untuk memperbaiki KYC-nya karena namanya beda waktu ditulis pertama kali daftar. Nah, semoga semua udah beres ya guys ya. Lalu yang kedua itu ada lanjutannya adalah QAB, know your business. Jadi setelah individu terverifikasi ya, langkah berikutnya adalah memverifikasi bisnis yang berpartisipasi dalam proyek Pi Network ini teman-teman ya. Kalau dia perusahaan sudah lulus KYB ya, maka perusahaan ini layak untuk bekerjasama dengan Pi Network ya. Kita bisa kerjasama juga dengan perusahaan tersebut. Ini keren sekali loh guys. Dulu ya di kripto tradisional ya, seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain ya, mereka antri untuk masuk ke Binance ya, mereka antri untuk masuk ke exchange, ke bursa. Tapi sekarang kebalikannya guys ya, bursa ngantri untuk memasukkan Pi Network ke dalam bursa mereka, kan keren banget ya. Beri tepuk tangan buat Pi Network ya, keren sekali. Jadi ini sangat-sangat keren guys ya.
kebalikannya, bursa justru ngantri untuk dia harus lolos KYB dulu ya, exchange itu seperti Binance dan lain-lain. Kalau dia sudah lolos KYB, baru dia bisa memasukkan Paynetwork ke bursa mereka. Jadi nggak sembarangan Paynetwork, guys. Kita orang-orang hebat nih, orang-orang luar biasa. Pionir tuh orang-orang hebat, guys ya. Makanya saya selalu bilang bersyukur kita menjadi pionir ya, guys. Nah, tujuannya KYB ini untuk memastikan ya bahwa vendor, terus toko-toko penyedia layanan dan dalam ekonomi blockchain ini, teman-teman, ini sah dan patuh pada hukum ya, dan juga pada aturan main dari Paynetwork, teman-teman ya. Terus prosesnya adalah bisnis menyerahkan pendaftaran perusahaannya, dia ngasih info pajak juga dan verifikasi perwakilan hukum. Jadi semua lengkap, guys ya. Kalau sudah lulus KYB ini benar-benar perusahaannya sudah aman, teman-teman. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya membangun pasar yang terdesentralisasi, teman-teman. Ya, yang dapat percaya. Jadi semua runtutan itu KYC, KYB, ya, kalau sudah terjadi, kita semua menjadi orang-orang yang sudah bisa dipercaya dan kita bisa bekerja sama dengan Paynetwork ke depannya. Bagi kita pionir, kita bisa barter. Bagi perusahaan yang sudah KYB, kita bisa barter ke mereka. Itu, teman-teman ya. Nah, jadi dengan KYB ini, teman-teman, ini adalah sangat penting untuk mencegah satu penipuan ya, guys ya, dan tindak penipuan yang banyak yang berpotensi muncul ya. Dengan KYB ini dia nggak berani, guys, karena dia sudah lolos filter, lolos seleksi dari Paynetwork. Jadi kita terhindar dari penipuan. Nggak mungkin di perusahaan-perusahaan ini nih yang sudah lolos KYB kita tertipu di sana. Jadi ini aman, benar-benar aman, guys. Ya, jadi membantu kita sebagai pelanggan itu mempercayai platform-platform dan layanan yang mereka nanti gunakan, yang kita gunakan, ya. Makanya saya selalu bilang Indomaret ya, yang bisa dipercaya. Jadi saya sih tenang-tenang aja, guys. Kalau masalah platform, saya sudah tenang karena saya punya platform andalan, yaitu Indomaret. Ya, ke depan nanti akan muncul platform-platform lain yang semuanya itu wajib lulus KYB. Kalau semua itu lulus KYB, maka kita aman. Jadi teman-teman jangan sekali-kali Anda bekerja sama dengan perusahaan yang belum lulus KYB. Anda akan menjadi korban penipuan nanti ke depannya. Jadi hati-hati. Kita harus wise, bijaksana memilih. Ya, kan kita sultan ini kita bebas milih, tapi milihnya yang benar. Jangan salah-salah pilih, nanti Anda ketipu. Ya, apalagi kalau Anda mau bertransaksi di Facebook. Di Facebook tuh banyak sekali ya. Ada link-link web-web yang jelas, hati-hati, guys. Di Facebook tuh gudangnya penipu, gudangnya hacker. Jadi Anda harus hati-hati di sana. Ya. Lalu yang ketiga, finalnya, teman-teman. Finalnya adalah QYG, Know Your Government. Kenali pemerintah Anda. Dari QYC, QYB, dan sekarang QYG, ini adalah tahap terakhir dan paling strategis ya, teman-teman. Ini membangun hubungan yang terverifikasi dengan pemerintah, ya, teman-teman ya. Nah, tujuannya untuk menciptakan jembatan transparansi, guys, antara Web3 dan lembaga-lembaga publik, ya, dan juga memungkinkan pengakuan resmi atas aset-aset digital, kebijakan, dan pajak. Jadi itu semua menjadi satu paket. Ya, semua itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, prosesnya ya, teman-teman, ini dialog dengan otoritas. Ya, ini berhubungan dengan regulasi dan lain-lain. Nah, hasilnya, teman-teman, hasilnya itu Web3 ini bukan lagi dunia paralel ya, tapi ini menjadi bagian sah dari sistem sosial ekonomi global. Ya, kalau sebuah negara, teman-teman, dia tidak terkoneksi dengan Web3, dia mengabaikan Web3, dia memilih, itu sama artinya dia memilih menjadi negara yang tertinggal, guys. Bukan negara tertinggal aja, dia menjadi negara yang tidak aman ya, karena saya pernah bilang ini Nicholas Kopalis itu menciptakan anti rudalnya dengan blockchain kuantum Web3-nya ya. Tidak ada yang tidak menerima, negara manapun ya, tidak ada yang tidak menolak untuk mengambil teknologi dari core team Pak Nicholas Kopalis ya. Karena kalau mereka mengabaikan ya, teman-teman ya, mereka akan terancam dengan semakin canggihnya penipuan cybercrime ya. Hacker semakin canggih, kalau nggak ngambil, mereka akan tertinggal, guys, bahkan musnah ya. Nah, kesimpulannya teman-teman, ini sharing dunia beralih dari anonimitas itu adalah sesuatu yang tidak dikenal ya. Ya, itu beralih dari anonimitas menuju verifikasi cerdas ya, teman-teman.
Apalagi sekarang sudah ada web 3 ini yang tadi kita bahas di awal ya, kuantum, blockchain ya, itu jauh-jauh meninggalkan anonimitas menuju verifikasi cerdas ya guys. Jadi model KYC, KYB, KYG ini menjadi peta jalan menuju pertumbuhan berkelanjutan di web 3 gitu teman-teman. Jadi proyek seperti Pi Network ini teman-teman ini sudah memelopori peta jalan ini ya, sudah memverifikasi individu QIC, memverifikasi pemerintah bisnis QIB, memverifikasi pemerintah QIG ya teman-teman. Jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan perusahaan, dan kita semua ada di dalamnya. Keren sekali ya guys. Jadi ini bukan lagi sekedar teknologi teman-teman, ini adalah pernyataan tanggung jawab ya, transparansi dan juga kepercayaan jangka panjang di era digital. Dan karena kita sudah ada di dalamnya, ya bersyukur ya teman-teman. Jadi kita menjadi orang-orang yang tidak tertinggal guys ya, menjadi orang-orang yang mengikuti zaman, mengikuti perkembangan teknologi, dan kita tidak hanya mengikuti tapi kita memiliki guys. Keren sekali ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Ya luar biasa ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, selain bersyukur ya, kita menjadi orang bersyukur dengan kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab juga buat kesehatan kita ya, menjaga kesehatan, menjaga pola pikir, menjaga tetap hati bahagia, menjaga frekuensi kita tetap positif, frekuensi tetap yang tinggi ya, bukan frekuensi rendah. Frekuensi rendah itu apa? Kalau putus asa, orang mengeluh, orang yang pesimis ya, kita tetap menjaga frekuensi tinggi, apa? Bersyukur, mencintai, berbahagia ya. Makanya itu circle-nya harus positif guys. Dan tetap saya ingatkan teman-teman, sambil kita menunggu cuan ya, cuan di Pi Network, cuan juga di tahun ini ketika nanti ada aplikasi-aplikasi muncul, kita bisa barter. Sambil nunggu itu, mari kita memulai sesuatu yang untuk mendapatkan penghasilan setiap hari guys. Ya saya selalu mengingatkan ini, saya selalu mengajak teman-teman, karena saya mengalami kebaikan di situ. Jadi saya cerita tentang Victory World ya, di mana saya bergabung bulan November sampai sekarang. Itu rata-rata setiap bulan saya dapat uang melebihi UMR guys. Setiap hari dapat uang juga, jumlahnya macam-macam ya, dari 17.000 dapat 68.000, dapat 272.000, dapat 1.088 ya, bervariasi ya. Dan itu ada di Victory World, dan hanya dengan modal kecil saja Anda bisa mengalami itu juga ya. Anda hubungi nomor ini ya teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa bergabung dengan saya supaya teman-teman juga mengalami kebaikan saya seperti yang saya alami ya di Victory. Itu teman-teman ya. Terima kasih sudah selalu bantu like, share, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selalu sehat, selalu bahagia. Thank you. Bye.